Halo, ketemu lagi dengan gua Eman Vigano. Video kali ini sesuai thumbnail, gue pengen ngobrolin super, ya kan? Beberapa alasan kenapa teman-teman kudu punya Vespa Super. Khususnya teman-teman yang pada nanya ini, ya kan? Vespa yang klasik tapi masih budgetnya masuk, ya kan? Vespa Super, yoi. Kenapa? Nih gue kasih beberapa alasan nih untuk lo ngebeli Vespa Super. Vespa Super ini, yang pertama, harganya masih masuk, ya kan? Masih masuk itu di antara range berapa, Bang? Vespa Super ini kalau lo cari pelan-pelan, lo masih dapat di bawah range 10 jutaan, masih ada yang ngejual, ya kan? Agak naik sedikit 10 juta sampai 20, lo tuh bisa tuh dapat tuh yang udah catnya udah mulus, ya kan? Udah dicat lah, udah good looking. Lo masih dapat tuh di range itu 10 juta sampai 20 gitu. Di original cat lo bisa lagi tuh mulai up tuh, ya kan? Di 20 sampai up, sampai ke atas. Jadi masih rasional kalau menurut gue untuk situasi kondisi saat ini, ya kan? Walaupun itu range ya, itu kisaran harga. Bisa jadi lo nemu yang orisinil di harga 15 atau di harga 10, atau lo beli barang busuk Vespa Supernya di angka 15 atau di angka 20 gitu. Jadi lo lihatnya yang bagusnya aja nih. Kalau lo dapet yang jeleknya berarti lo apes, ya kan? Yang selek gua. Yang pertama, harga masih terjangkau. Masih masuk lah harganya, belum ugal-ugalan harganya ibarat kata. Yang kedua, karena ini motor Vespa Super ini sejuta umat, jadi pada eranya nih ini laku banget. Khususnya waktu ini dikeluarin di 74 75 ke atas ya. Pas dikeluarin oleh Dan Motor. Bang, kalau Super di bawah itu 73 66 Super 66 sama 73 gimana Astuti? Itu lebih cihuy lagi, ya kan? Kita ngomongin masa kejayaannya nih, masa keemasannya. Vespa Super itu ya di era begitu dikeluarin oleh Dan Motor tuh 74 75 diproduksi, dalam artian ya. Nah, itu booming banget. Kalau dikira-kira sebenarnya udah bukan zaman sekarang ya, udah kelewat juga tuh eranya Nokia. Kalau zamannya Nokia ya gitu, Nokia zamannya handphone tuh kayak zaman Nokia dulu, rame banget tuh. Nah, ini Vespa juga sama, pada masa kemasannya ini paling laku. Walaupun pada masanya harganya masih di bawah harga Vespa Sprint, ya kan? Tapi ini laku banget. Kenapa laku? Karena cc-nya sama Sprint 150, ya kan? Ini mungkin alasan ketiga nih. CC 150 udah cukup mumpuni lah gitu. Apalagi ini Super kalau pakai di yang nanjak-nanjak, waduh, ciwi bener. Yang kedua, yang kedua, udah yang keberapa tuh? Nah, pokoknya lo hitungin diri dah. Yang selanjutnya, Vespa Super ini masuk kategori large frame, tapi nggak terlalu large juga, nggak kayak saudaranya Sprint yang agak gembung begitu, ya kan, agak gede, bannya mengusung ban 10. Vespa Super dia mengusung ban 8, jadi agak lebih down to earth, ya, lebih nemprek. Jadi terus dia agak lebih slim, tepungnya juga agak kecil, walaupun nggak kecil banget kayak PTS yang kecil-kecil banget. Makanya dibilangnya kimcil ya kan? Untuk naruh barang aja, ngerogol tangan aja agak muat tuh. Kalau PTS ini masih masuk. Jadi buat bawa-bawa barang juga masih cihuy. Dalam perkotaan enak bener ini mesinnya buat selap-selip menghadapi kemacetan.
Itu. Yang kemudian kenapa lo harus beli Vespa Super? Selain alasan-alasan sebelumnya, spare partnya masih murah. Kenapa masih murah? Karena super. Banyak orang-orang, nih gua kasih bocorannya nih sedikit. Seumpama dia mau beli stop lamp, padahal untuk sprint dia bilangnya gini, bang, ada punya stop lamp super kagak? Gitu. Atau dia mau nyari buat Vespa apa ya, yang pakainya bandanya super, ya kan? Seumpama buat Vespa S tuh, atau Vespa Rally ya, dia pakai barangnya, perintilannya tuh bilangnya pakai punya sprint atau punya super gitu. Lampu stop tuh yang paling sering sih, lampu stop, speedometer, atau kuncian. Itu biasanya sih ini umumnya pemain nih yang kayak gini, karena dia tahu kan substitusi apa ya? Substitut. Pokoknya penggantiannya gitu. Karena stop lamp super kan bisa tuh masuk ke sprint. Dia nyarinya super apa? Biar murah. Padahal mah sama. Gitu. Tuh bocoran PDG tuh. Biasanya pakai gitu nyarinya. Nyarinya buat super. Lah, lu kan kagak punya super. Lu taunya gue punya Vespa. No. Kok nyarinya perintilan super? Gitu. Karena dompleng murahnya super. Kemudian selain spare partnya murah, otomatis ngikut harga aksesorisnya juga. Karena waktu itu, ini logika ya, karena waktu itu laris manis, aksesoris atau perintilannya juga banyak beredar gitu. Jadi masih ambrek-ambrekan, kagak susah gitu. Kemudian apalagi nih kira-kira selain aksesoris, selain spare part, apalagi kira-kira teman-teman? Yang pasti dipakai enak walaupun super. Dan sekarang salah satu alasan kenapa lo kudu beli super selain harga, spare part, ya kan? Nah, teman-teman, kira-kira alasan apa lagi nih kenapa lo kudu beli Vespa Super, ya kan? Karena Vespa Super, ya kan, mesinnya juga gampang dikoprek-koprek. Lo mau upgrade, bisa. Lo mau kenceng, bisa dia kenceng. Lo tinggal kulik aja mesinnya, ya kan? Bahkan nih sekarang Vespa Super yang rasa sprint udah banyak tuh beredar, diganti jadi ban 10, ya kan? Jadi rasa sprint. Sebelum era kejayaannya Super ini habis, bahkan Vespa Super saking orang kepengennya punya Vespa Super, itu Vespa bulet, ya kan, Vespa endok, itu dibikin super. Itu bukannya sekedar omongan, itu bener. Itu beberapa kali ditemuin Vespa endok, Vespa bulet yang disuperin gitu. Dan pada eranya dulu nih, pada masa kejayaannya Vespa Super, dulu harga Vespa endok itu lebih murah dari harga Vespa Super, beneran. Nih gua kasih sedikit literasinya. Gimana ya? Percaya kan? Nah, jadi buat teman-teman yang sekarang masih bingung, bang, gue pengen beli Vespa ini, budgetnya kurang. Bang, gue pengen beli ini, budgetnya kurang. Bang, rekomendasi Vespa apa sih bang yang harus dibeli? Buat teman-teman yang pengen klasik, harga masih terjangkau, beli dah Vespa Super, ya kan? Bang, Vespa Super mah kayaknya kurang prestis. Kayaknya ada klub ini, ada grup ini, ada grup ini. Kayaknya Vespa kenceng
Jarang bang super. Kata siapa? Grupnya juga ada, komunitasnya ada, ya kan? Kalau mungkin kurang gede, ya mungkin karena lo belum join, lo belum beli Vespanya. Kalau lo udah beli Vespanya, mungkin lo jadi salah satu orang yang meramaikan. Jadi kalau lo bingung, bang, belum ada rame nih komunitasnya, lo jangan tunggu rame, lo lah yang bikin rame. Bang, kagak kenceng Vespanya, bisa dibikin kenceng. Iya kan? Tapi tentunya nanti kagak di pembahasan ini. Karena di pembahasan ini cuman alasan-alasan kenapa lo kudu beli Vespa Super. Jadi kagak usah minder, kagak usah bingung. Kalau lo mau beli Vespa klasikan yang modelnya klasik tapi masih cihuy banget dah, iya kan? Harganya masih masuk di akal, lo beli dah tuh Vespa Super. Nanti kita superan bersama-sama. Oke? Dari gua itu aja. Kagak bermaksud menggurui, kagak bermaksud sok tahu atau lebih tahu dari kalian. Gue cuma ngasih tahu sedikit yang gua tahu. Kalau teman-teman punya pendapat atau masukan mengenai Vespa Super, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Bang, menurut gue kenapa orang harus beli Vespa Super? Karena ini bang. Bang, Vespa Super tuh layak dibeli karena ini bang. Lo tulis di kolom komentar. Kalau teman-teman suka tayangan ini, kasih tombol jempolnya. Yang belum subscribe, buruan dah di subscribe, tombol loncengnya. Jangan kagak lupa, dijegugin aja. Sampai jumpa lagi dengan gua Eman Vigano dan Vespa Super. Kita superan bersama-sama. Yui, ciao.